Tapi ada juga orang yang beruntung dalam tanda kutip dia bisa tetap survive dan tetap berjuang meskipun kondisi ekonominya itu sangat kurang. Sama Dodo tuh ketika kakak mau masuk sekolah SMA itu bayaran di awalnya itu kakak itu pakai uang recehan dong gitu. Lagi adalah memang setiap kita ketemu orang itu adalah kita belajar. Kita ambil sifat yang baik, kita hindari hal-hal yang kelihatannya buruk gitu dong. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my YouTube channel eldoclass.com. Selamat datang di program Talk. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol kembali dengan guest star yang sungguh luar biasa dan tentunya menginspirasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng seniorku dulu waktu di kampus, dan beliau sekarang sudah jadi dosen di Universitas Jambi. Dan tentunya aku tahu banyak tentang beliau, tentang prestasinya, juga achievement-nya selama di kampus, dan habit-nya selama di kampus. Dan kita akan cari tahu gimana sih untuk bisa sukses, baik secara achievement, kemudian di akademik, di perkuliahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan topik yaitu Dream and Motivation, dengan topik membangun motivasi untuk menjadi pribadi pejuang. Nah, kita sambut, inilah dia. Halo Kalinda. Nah, halo. kita manggilnya Kak aja ya, bukan Ibu ya. Karena beda beberapa tahun ya. Beda 2 tahun ya, Do ya? Ya, beda 2 tahun. 08 kakak kan? Ya, Dodo 2010, heeh. Ya, kebetulan kita juga kalau pernah manggil Ibu tim. ketahuan juga Dodonya tua ya, kalau manggil Ibu kan, Do? Iya. Oke, Kak gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah ya. Jadi itu yang disyukuri saat ini ya, udah sehat. Kemudian seperti Dodo lihat juga lah, Kak, dibandingkan tahun dulu, tentu emak-emak nih badannya lebih berisi gitu ya. Tapi yang pasti sehat lah. Kalau dibanding kita dulu pasti kan kelihatan kurus-kurus ceking gitu ya, Do ya. Iya. Nah, thank you banget Kalinda udah ngasih kesempatan buat aku ngobrol bareng di program Talk dari Eldo Class. Nah, Kak, apa nih aktivitas saat ini? Ya, kalau aktivitas saat ini sih masih di kampus ya, ngajar. Kemudian penelitian, pengabdian, kemudian juga ada bimbing anak-anak mahasiswa ikut kegiatan ya, ikut lomba. Terus yang utama sih memang kegiatan di rumah ya, di rumah yang jagain anak-anak sama suami ya, pastinya itu. Itu sih Do saat ini. Nah, sibuk banget ya. Nah, kita beruntung banget ya karena punya kesempatan untuk ngobrol bareng di waktu yang cukup singkat ini, dan mendapatkan sebuah kesempatan yang luar biasa karena topiknya juga menarik ya, tentang dream and motivation. Nah, ngobrolin tentang dream and motivation. Nah, kali ini kan kita ingin tahu, Kalinda dulu waktu kuliah, apa sih yang jadi motivasinya sehingga bisa meraih prestasi yang sungguh luar biasa, dan beliau ini juga meraih emas ya waktu itu tahun 2009 ya Kak? 2010, oh, 2010. di Timnas Nah, Bali. iya. Nah, apa sih motivasinya selama studi yang mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman dalam berkarya dan juga dalam mengikuti perkuliahan di kelas? Jujur ya, kalau motivasi terbesar sih memang karena orang tua ya, Do ya. Motivasi terbesar orang tua. Maksudnya gini, mungkin ada banyak orang yang beruntung dengan background keluarga yang ekonomi kecukupan dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang beruntung dalam tanda kutip dia bisa tetap survive dan tetap berjuang meskipun kondisi ekonominya itu
eee, sangat kurang mungkin atau mungkin pas-pasan. Nah, saya dalam kondisi yang, beruntung dalam tanda kutip gitu ya, punya kesempatan untuk berjuang lebih keras karena memang kondisi, latar belakang orang tua yang pas-pasan. Tapi nilai plusnya adalah orang tua saya itu nggak mau berhenti untuk menyekolahkan anak gitu. Jadi di mana anak itu mau sekolah, meskipun kelihatannya itu nggak mampu ya orang tua itu, tapi dia tetap aja mau ngasih jalan gitu, mau ngasih jalan. Mungkin, Kakak pernah cerita sama Dodo tuh ketika Kakak mau masuk sekolah SMA itu, bayaran di awalnya itu, Kakak itu pakai uang recehan tuh gitu, uang recehan tuh, Iya. uang 500-an gitu-gitu. Jumlahnya waktu masuk itu 500.000. Jadi ada uang 10.000-an, ada uang 1.000-an, ada recehan. Karena itu yang dipunya orang tua gitu ya. Kemudian pas mau masuk kuliah tuh dong, berapa ya, sekitar 700.000-an ya, atau 1.500.000 awal masuk tuh Doi, saya lupa ya. Itu juga uangnya recehan gitu, 10.000-an, ada sih 50.000-an, ada 100.000-an, tapi nggak banyak, tapi kebanyakan uang 1.000-an. Jadi, itu bentuk usaha orang tua tuh untuk supaya kita benar-benar sekolah gitu ya. Jadi, saya tuh berpikir bahwa, saya nggak punya pilihan lain nih selain sukses gitu loh. Saya nggak punya pilihan lain selain kerja keras, sukses, dan, apa ya, sabar ya, sabar. Saya nggak punya pilihan lain selain itu. Maka selama perkuliahan saya memang niatkan diri, saya niatkan saya mau sekolah baik-baik, saya mau kuliah baik-baik gitu ya, dalam tanda kutip ya belajarnya baik-baik, berteman baik-baik gitu ya, kemudian beraktivitas baik-baik, kalau punya kesempatan untuk mengembangkan diri saya manfaatkan itu gitu ya, dan saya apa namanya, saya mencoba membuang hal-hal yang nggak bermanfaat buat saya gitu loh. Saya buang hal yang nggak bermanfaat buat saya building atau membangun diri saya untuk hal-hal yang positif dan itu akan ngikutin gitu. Memang nggak mudah ya, nggak mudah kan kita butuh, kan saya butuh main, saya butuh healing kalau orang zaman sekarang ya. Iya. Saya butuh healing, tapi, di sisi lain ya kita emang harus berjuang kelihatannya gitu. Maka itu sih motivasi terbesar Kakak tuh Doh, gitu. Iya. Waktu zaman kuliah dulu ya, gitu. Oke, jadi memang, Kalinda ini memiliki motivasi yang luar biasa berawal dari pertama, dari orang tuanya, kemudian tentunya memiliki skala prioritas mana yang memang menjadi prioritas itu yang, bisa dilaksanakan atau dilakukan. Karena memang waktu itu sangat berharga sekali ya teman-teman, kalau misalnya kita nggak memprioritaskan suatu kegiatan atau kita membuang waktu maka ya kita akan sia-sia saja kayak gitu. Nah, ngobrolin tentang tadi kan Iya. ya motivasinya kan sungguh luar biasa nih, Kak. Nah, kalau misalnya habit-nya, Kak, mungkin ada habit baik yang Kakak terapkan selama ini sehingga Kakak tuh bisa menjadi yang seperti sekarang? Saya nggak tahu ya, yang pasti itu saya pernah dapat ilmu dari Pak Mhm. Agus Syarif ya, Iya, terkenal ya, iya. ada ya. Jadi kata Pak Agus itu adalah setiap orang yang kita ketemu itu adalah guru. Mhm. Baik itu baik atau tidak baik itu adalah guru buat kita, gitu ya. Jadi jika orangnya baik, tiru kebaikannya. Oh, bapaknya ini suka belajar, oh bapaknya ini kalau dia berinteraksi dengan orang lain begini loh, gitu. Oh, bapak ini, dia penuh ide gitu ya. Dan sebaliknya, jika orangnya tidak baik, maka pelajari juga, oh orang ini begini, tidak baik, oh orang itu begitu, bikin orang nggak nyaman. Nah jadi setiap orang yang kita temui adalah guru buat kita, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah memang tidak ada ini ya, tidak ada pengecualian ya, tidak ada pengecualian bahwa memang kepada semua makhluk kita memang at least secara normal tuh ya minimal tuh menghargai sama menghormati kan, dua itu ya Do ya. Jadi siapapun dia, entah baik, entah orangnya good looking or not gitu ya, atau dia kaya atau tidak, intinya standarnya itu adalah kita menghargai sama menghormati orang tersebut gitu ya. Jadi emang itu saya terapkan selalu begitu ya, baik kepada tetangga, kepada teman, kepada adik tingkat, kepada kakak tingkat gitu ya, atau kepada pegawai-pegawai, dosen-dosen. Nah, saya selalu standarnya itu adalah itu. Dan satu lagi adalah memang setiap kita ketemu orang itu adalah kita belajar. Kita ambil sifat yang baik, kita hindari hal-hal yang kelihatannya buruk gitu dong. Ya jadi Kakak berinteraksi sama Dodo ya, Kakak anggap Dodo tuh adik Kakak sendiri gitu ya. Ketika Dodo senang ya Kakak senang, ketika Dodo sedih ya Kakak sedih gitu ya. Atau berinteraksi dengan, teman satu angkatan Kakak, ya ini, saya mencoba menjadi orang, apa namanya, teman terbaik buat mereka. Misalkan buat teman-teman Kakak, Dodo ingat mungkin geng kapuk ya,
Jadi sampai sekarang tuh masih eksis karena memang kita menghargai teman kita tuh seperti kita sayang sama dia kayak gitu. Kita sayang sama teman kita, sayang sama adik tingkat kita ya kayak adik kita sendiri kan. Atau kalau dengan kakak tingkat ya tentu menghormati kan, menghormati dia. Kalau kakak-kakak kan pinginnya dihormati gitu. Jadi memang gitu sih kakak dan berusaha banget untuk menghindari atau nggak mau deh kalau misalkan ini berteman dengan dia berpotensi konflik misalkan gitu seadanya aja temennya jangan sampai kita konflik apapun bentuknya hindari konflik ya meskipun mungkin dikatain apa kayak yang penting pokoknya hindarin konflik menurut menurut kakak gitu deh. Jadi, karena memang sehari-harinya, Kakak bergaul ya sama anak-anak mahasiswa ini memang, mahasiswa zaman sekarang beruntung ya, beruntung dalam tanda kutip karena akses informasi itu begitu cepat. Yang kedua, fasilitas mereka untuk mengembangkan diri semakin banyak. Kemudian juga, fasilitas pendanaan juga jor-joran, baik kampus ataupun kementerian. Berbeda dengan zaman kita dulu kan, Do, ya. Kita kita dulu kita jabat kita dulu kalau kita mahasiswa mau ngadain kegiatan, bahkan kadang panitianya kan yang iuran kan, dia yang ngadain, dia memfasilitasi, kita yang iuran gitu ya. Nggak mampu kita beli kue kotak, kita belinya, gorengan 2003 itu kan, Do. Jadi zaman kita, penuh usaha lah ya, penuh usaha untuk bisa mengembangkan diri kita. Kok zaman sekarang, lebih mudah relatif ya. Jadi cenderung, tantangannya itu muncul dari dalam diri sendiri gitu. Jadi dengan kehidupan yang sudah serba nyaman gitu ya, lebih nyaman rebahan ketimbang berusaha bikin karya tulis. Nah, justru dia harus melawan dirinya sendiri gitu ya. Eee, apakah bagaimana maksudnya gini ya, dia udah terlalu nyaman tuh rebahan, dia bisa sosmed ke sana sini dan lain sebagainya, itu cukup menyenangkan buat anak muda sekarang gitu ya. Menyenangkan dalam tanda kutip sementara ya, sementara harusnya, dia mulai coba mem-building ataupun merangkai masa depan dia tuh seperti apa gitu kan harusnya kan. Kalau dia rebahan terus bagaimana masa depan, masa sih mengikuti air mengalir aja gitu kan, ada juga orang prinsipnya gitu kan. Cuma kalau misalkan notabene-nya yang kasusnya kayak Kakak itu kayak Kakak itu, harusnya kan butuh perjuangan ya, nggak bisa kita ikut air mengalir aja gitu. Jadi mungkin ada mahasiswa yang juga penuh pejuang orangnya ya, tapi ada juga mahasiswa yang, begitu, terlalu nyaman, zonanya udah terlalu nyaman dengan, dunia digital saat ini, gitu. Jadi, menurut saya harusnya ini adalah kesempatan baik buat generasi muda sekarang nih, untuk meraih lebih dari yang kita raih zaman dulu gitu loh. Ya, kalau zaman kita dulu, ampun, mau akses internet saja kita kerental kan, Do. Kerental di depan Unja itu kan. Nah, zaman kita tuh dulu gitu. Belum lagi, HP-nya kan cenunit juga zaman dulu kan. Eee, ya kalau masih ingat juga Dodo sering banget Kakak tuh, mengalungkan flash disk ya di Kakak kan karena Kakak sering kehilangan gitu. Harus begitu kok, sekarang udah via WA dan lain sebagainya sudah sangat mudah. Artinya, zaman sekarang, apa namanya, eee, punya kesempatan yang lebih banyak gitu. Untuk mendapatkan lebih dari yang kita, dapatkan dulu tuh. Nah, tapi itu juga yang saya bilang nggak semuanya mahasiswa gitu, nggak semua mahasiswa begitu dong. Maksudnya zaman sekarang ada juga mahasiswa yang dia mau berjuang, tapi ada juga yang dia terlalu nyaman di zona zona nyamannya gitu dong. Nah, tapi yang jadi catatan itu, artinya kita masih dalam skala mahasiswa, masih butuh banyak belajar dan juga butuh relasi yang lebar dan baik gitu ya, relasinya banyak dan juga baik gitu dong. Artinya, meskipun mungkin kita jadi mahasiswa udah tergolong sebagai excellent student, udah tergolong sebagai mahasiswa yang outstanding gitu ya, tapi harus diingat bahwa kita tetap harus, bahasanya low profile ya, Do, ya, harus tetap low profile ke semuanya, ke dosen, ke temen gitu ya, ke kakak tingkat, ke adik tingkat, harus tetap low profile karena, I mean, eee, itu tadi, eee, attitude-nya, habit-nya itu juga akan bagaimana masa depan kita gitu loh. Soalnya, ibu tuh pernah juga ibu, Kakak tuh pernah juga menjumpai mahasiswa yang memang outstanding, bagus, dan terus dia dalam organisasi juga bagus gitu ya. Cuma ketika dalam kelas, ya dalam tanda kutip memang, agak sok-sokan kayak gitu ya.
Nah, tapi selama dia tidak mengganggu kelas kakak, saya nggak terlalu peduli gitu loh. Cuman alangkah baiknya jika outstanding-nya dia, habit-nya dia tuh, kemudian excellent-nya, kemudian dia juga oke di organisasi, dibarengi dengan attitude yang enak gitu ya. Jadi dia bisa jadi paket lengkap gitu. Kalau itu kan masih paketnya levelnya masih kurang selangkah di atas gitu dong. Menurut menurut kakak sih itu yang harus dibangun mahasiswa ya, supaya dia bisa menjadi paket lengkap dan bisa menghadapi masa depan gitu. Iya, jadi memang, kemajuan digital itu sangat sangat, besar pengaruhnya, Kak. Ketika kita bisa menggunakan itu secara positif, maka kita juga mendapatkan positifnya. Kemudian begitu banyak, privilege yang diberikan, saat ini yang bisa kita dapat, di generasi sekarang, ya, karena Mhm mhm. segalanya udah banyak fasilitasnya, kemudian begitu mudah untuk menyampaikan informasi, dan penyebaran informasi pun begitu cepat. Nah, kalau kita dulu sempat ya, kita belum ada WA sudah ada, tapi karena internet yang Belum banyak orang terbatas yang bisa ya, heeh, karena internet terbatas kita by Facebook kalau nggak salah dulu, Kak, ya, ini untuk iya. sharing informasi. Nah, itu jadi Grup Facebook kan, kita di grup ya, Facebook kan, selalu heeh, heboh gitu kan. iya, tapi alhamdulillahnya dengan ya dengan fasilitasnya seperti Facebook kita bisa cukup dikenal dan, secara achievement ya di kampus kayak gitu, Mhm dan aktivitas yang ada di mhm. kampus. Dan mungkin harusnya anak-anak yang sekarang yang secara digitalnya sudah maju, kemudian, layanan internet juga sudah bukan masalah lagi, ya, harusnya lebih dari itu, Kak, ya. Iya, Iya. itu yang Iya, Kakak bilang tadi kan, mhm, pencapaiannya harusnya lebih dari itu, gitu. iya. Nah, tadi kan Kak Linda ada sempat, menyampaikan bahwa sebenarnya problemnya sekarang bukan lagi sarana dan prasarana yang tersedia untuk kita maju, tapi kembali lagi Mhm, kepada personality. Nah, personality yang kompleks tadi sudah disampaikan, bagaimana seseorang itu, memiliki, selain achievement, kemudian kemampuan, skills, juga memiliki, akhlak ya, lebih ke attitude gimana, tetap menjadi low profile, kemudian tetap menjaga attitude-nya dengan baik kepada siapa saja mhm, tanpa melihat dengan siapa dia berbicara. Karena iya, mhm, kembali lagi meskipun kita di dunia digital, menyampaikan sesuatu ataupun kenal dengan seseorang, tentunya ketika kita ketemu secara langsung, kita juga memiliki, mmm, cara ataupun attitude yang baik kepada orang lain. Nah, mhm, ngobrolin tentang, kualitas pada diri seseorang, Kak. Nah, tadi kan Kakak sudah sempat sampaiin ya, seseorang itu harus low profile gimana pun kondisinya. Ketika kita sudah tinggi, ya seperti padi, harus merunduk. Nah, kira-kira, ketika ingin menjadi seseorang yang kompleks tersebut, apa sih yang harus dilakukan di awalnya, Kak? Ataupun habit yang bisa dilakukan? ini ya, untuk ini ya, supaya sulit kita menjelaskan Iya, step-stepnya ya, Dok, iya, karena itu adalah pembiasaan ya iya, harusnya heeh, ya, udah pembiasaan. Tapi, kalau udah merasa bahwa diri kita misalkan, kelihatannya attitude aku nih udah nggak beres nih ya, mhm, udah nggak bagus gitu ya. mhm, Eee, sebenarnya ini, pertamanya memang, kalau bahasa orang Islam itu banyak istighfar ya, iya, tapi, mungkin dari agama lain punya juga cara yang lain ya, cara yang lain. Banyak-banyak, istighfar, kemudian memang, koreksi diri itu penting ya, ya, iya, koreksi diri itu penting gitu setiap harinya. Eee, maksud saya, gini, mungkin Dodo mengenal Kakak, ya oke, attitude-nya oke gitu ya, tapi bukan berarti kan juga Kakak tanpa salah ya. Pasti, ada juga orang yang pernah tersinggung sama Kakak, ada juga orang yang gemes sama Kakak, sebel, mungkin ada juga gitu ya. Dan itu memang, Kakak sering memuhasabah diri menurut saya gitu, Kakak sering mengkoreksi diri. Hingga saat ini pun gitu ya, hingga saat ini pun gitu. Misalkan, Kakak udah ngerasa, kelihatannya saya agak berlebihan dengan teman kantor, atau kelihatannya saya agak berlebihan dengan suami Kakak, misalkan kayak gitu ya. Nah itu Kakak koreksi juga gitu, koreksi jadi pembelajaran, oh besok ditahan, nggak begini gitu ya. Kalau, biasanya kita, kayak kurang apa, agak-agak, sensitif orangnya atau agak nyolot orangnya, nah itu, kita koreksi dan, nggak dilakukan lagi. Dulu Kakak tuh pernah baca buku buku tuh, bagus bukunya ya, dia tuh, ini loh, apa namanya judulnya, mmm penulisnya tuh Robert D. Ballard. Kakak baca di awal-awal semester tuh udah. Jadi katanya di setiap minggu tuh kita disuruh mengoreksi, apa namanya, mmm, apa, sifat-sifat kita yang
dalam seminggu ini coba kita pikirkan, tuliskan sifat-sifat yang tidak kamu senangi dalam diri kamu, ditulis. Nanti minggu selanjutnya tulis lagi sifat-sifat apa yang tidak kamu senangi lagi, masih ada nggak sifat yang kemarin, kayak gitu-gitu. Dan kita berusaha untuk menghilangkan sifat itu. Nah, itu buku betul-betul ini buat kakak, soalnya dia ada materinya gitu ya. Ada materinya, kemudian kita emang langsung praktik tuh dengan buku itu. Bukunya apa, tapi bagus bukunya. Salah satunya sih itu ya, kalau kakak, supaya kita bisa membuilding karakter kita gitu. Iya, thank you banget, Kak Linda. Jadi memang, kita kembali lagi ke muhasabah diri kita, mengevaluasi. Kalau aku sendiri gini Kak biasanya, ketika, mau tidur, itu biasanya satu hari itu, diingat-ingat dari pagi tadi ada kira-kira ngelakuin salah apa, kayak gitu. Jadi bisa menjadi evaluasi untuk besok, nah itu yang aku lakuin. Nah kemudian selain itu juga yang aku lakuin biasanya aku tidak sungkan untuk minta maaf. Nah jadi, ketika ngerasa diri kita bersalah, ya kita meminta maaf kepada seseorang yang kita anggap kita melakukan kesalahan, sehingga itu bisa memperbaiki, hubungan kita dengan orang lain. Ya mungkin, kita merasa, bagi orang lain biasa-biasa saja, mungkin bagi kita itu adalah hal yang salah. Nah, mungkin kita jangan sungkan untuk meminta maaf kepada orang lain. Kemudian juga untuk memperbaiki sebuah hubungan, kita juga bisa menyapa terlebih dahulu orang lain, sehingga, relasi kita ataupun orang lain merasa bahwa, oh ini, meskipun dia tahu ataupun meskipun sebenarnya kesalahannya tidak terlalu fatal, tetapi dia tidak malu meminta maaf, kemudian juga memulai untuk kembali memperbaiki hubungan antar manusia atau antar sesama teman, seperti itu. Nah, sebenarnya karakter-karakter tersebut, sangat diperlukan Kak ya, sebagai seseorang yang memiliki, kapabilitas komplit ya, secara, kemampuan, potensi, kemudian secara sikap. Nah, di era sekarang, itu ada banyak banget yang mungkin kita tidak tahu Kak ya, secara digital mungkin, terlihat, karakternya A, kemudian ternyata pada saat kita kenal secara langsung itu karakternya berbeda. Dan, tentunya kita tentu berhati-hati Kak ya dalam mengenal seseorang melalui dunia digital. Karena memang kita tidak tahu, yang kita kenal itu Realnya siapa, gimana ya? ya realnya bagaimana. Nah bagaimana sebenarnya ketika kita salah satu yang disampaikan di awal tadi oleh Kakak, ketika memilih teman kita juga harus, memilih, mana yang memang perlu kita akrab atau tidak, karena memang lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri kita. Nah, Kakak sendiri dulu waktu memilih lingkungan itu sendiri bagaimana, Kak? Ya, betul kata orang tuh kalau berteman nggak boleh milih-milih ya. Iya, Tapi yang mungkin yang tepatnya adalah kita nggak boleh memilih. Misalkan dengan siapapun kita tetap berbuat baik gitu ya, tetap menghormati dengan siapapun tanpa memilih. Tapi untuk orang yang ring satu diri kita, memang kita harus pandai-pandai gitu ya, harus pandai-pandai. Dan biasanya itu by feeling tuh, by feeling. Iya sih, kita by feeling, ya, by feeling dengan kehidupan sehari-hari, kemudian dengan aktivitas sehari-hari, dengan siapa kelihatannya kita agak feelingnya dapet gitu ya. Dan itu memang pertemanan itu harus diusahakan juga. Kalau feelingnya udah dapet ya kita usahakan untuk apa namanya membangun pertemanan yang baik gitu ya. Tapi dalam konteks usahanya tuh nggak memaksa. Jadi apa namanya? Jadi teman dekat kakak itu yang kuliah itu ada banyak kan, sekitar 7-8 orang gitu, 8 orang. Dan itu akrab terus sampai sekarang udah sekitar berapa tahun sejak udah lebih 10 tahun, udah 12 tahun ya. 12 tahun sejak kita pertama ketemu, udah tetap baik gitu. Jadi apa namanya? Artinya kalau dengan teman dekat ya memang kita memperlakukan lebih kan dengan teman-teman biasanya gitu. Dan intinya sih itu sih, maksudnya kalau feeling kita udah dapet dengan kelihatannya ya ini bisa kita jadikan teman dekat ya kita usahakan untuk tetap mempertahankan teman tapi tidak memaksa ya. Kalau temennya udah toksik udah enggak ya udah no problem, nggak berteman dekat nggak apa-apa tapi kita tetap berbuat baik dengan dia gitu kan. Nah, iya, jadi memang, kita harus berbuat baik kepada siapa saja, orang sekitar dan orang-orang yang kita temuin. Namun memang, di dalam seperti disampaikan Kak Linda tadi, balik lagi ketika yang familiar di kita sekarang adalah toxic ya. Nah, jangan sampai, kita memiliki
teman yang menjadi toksik bagi keseharian kita, bagi kehidupan kita. Bahkan ada yang mengatakan jangan sampai kita memiliki toxic relationship kayak gitu. Jadi di situ kita bisa memilih siapa yang harus kita berteman, kemudian bagaimana kita memprioritaskan. Biasanya kalau kita sudah berteman, tentu kita memiliki sebuah prioritas. Nah, kalau misalnya saat ini kayak teman-teman yang mungkin yang bisa menjadi teman yang dekat dengan kita, itu yang karakternya seperti apa supaya kita tuh menjadi seseorang yang komplit tadi, Kak? Menurut saya sih ini ya, kalau dulu waktu kuliah itu memang saya cari teman yang sevisi sama kita. Kalau saya kan nggak mau berantakan kuliahnya, gitu ya, nggak mau berantakan. Jadi rata-rata teman anak kapuk tuh rajin tuh mereka belajar, rajin bikin tugas gitu ya. Terus dia sering ngertiin, udah belum tugas ini gitu kan. Jadi kita sering kerja kelompok. Kemudian emang teman yang sevisi juga, misalkan suka nulis, suka karya tulis gitu. Maka saya deket juga sama teman-teman anak eksis ya, Do ya. Kemudian ya begitu sih, sevisi dengan saya. Kemudian dari segi agamanya juga bisa membawa saya lebih baik ya, mungkin lebih baik. Kemudian ya apa ya, kalau Kakak tuh suka mungkin sederhana juga kan ya. Soalnya Kakak kalau glamor-glamor gitu nggak cocok Kakaknya gitu. Kakak yang nggak cocok, mungkin temen cocok. Jadi mungkin Kakak ya orangnya begitu. Jadi rata-rata temen Kakak begitu juga kelihatannya. Dia orangnya yang dia khawatir kuliahnya berantakan, kemudian dia suka tantangan ya, nyari prestasi sana sini, sama kelihatannya rata-rata teman Kakak sih orangnya sederhana. Meskipun banyak mereka dari mereka ya kaya-kaya orangnya gitu. Itu kalau Kakak, ya diperhatikanlah yang cocok dengan diri kita itu gitu, yang bisa membantu kita menggapai mimpi kita itu ya. Iya, jadi teman-teman, sebenarnya ketika kita berteman, kita memiliki yang namanya di dalam hidup kita punya goals. Jadi goals itu akan terwujud ya, ataupun mudah akan tercapai dengan adanya teman-teman. Karena memang lingkungan sangat berpengaruh, sehingga kita ketika memilih teman pun kita menyesuaikan apa yang menjadi goals kita. Kemudian biasanya teman-teman yang dekat dengan kita itu menjadi representasi dari diri kita. Ketika kita menjadi kita suka karya ilmiah, maka teman-teman kita juga orang-orang yang suka karya ilmiah. Karena memang teman-teman dapat mewakili karakteristik daripada diri kita. Nah, ketika kita menyukai satu topik, maka teman kita juga menyukai topik yang sama. Bukan berarti kita tidak menerima perbedaan, namun memang sebuah kenyamanan, dan tentunya teman-teman tadi akan mensupport apa yang kita lakukan juga, kemudian juga memberikan dukungan untuk mencapai sebuah goals yang kita inginkan. Nah, Kak, di ujung dari perbincangan kita hari ini tentang membentuk pribadi sebagai pejuang, kemudian memiliki motivasi untuk meraih tujuan ataupun mimpi. Kakak bisa kasih pesan-pesan di akhir dari perbincangan kita ini? Begini, setiap orang pasti punya mimpi ya. Meski dia terlahir dari keluarga sultan, dia tetap harus punya mimpi. Karena masa depan dia adalah tanggung jawab dia sendiri. Apalagi keluarganya bukan sultan. Begitu. Dan kita wajib punya tujuan hidup dan wajib diperjuangkan. Tidak boleh ada pilihan lain, karena wajib diperjuangkan oleh diri kita sendiri. Harusnya gitu ya, meskipun punya privilege, akses kerja dari keluarga dan lain sebagainya, menurut saya lebih baik tuh kita perjuangkan secara pribadi, dan akan bisa loh, akan bisa. Kalau Kakak pikir-pikir ya, Kakak lihat list mimpi Kakak zaman Kakak kuliah dulu, kayak zaman kuliah tuh kayak nggak mungkin gitu, kayak nggak mungkin semua tuh Kakak raih. Tapi beberapa waktu lalu Kakak pulang ke rumah orang tua Kakak kan, Kakak lihat lagi catatan-catatan Kakak tuh, kelihatannya udah kayak mau berebes gitu, udah kayak mau nangis, ya Allah, udah terlewati banyak hal dan bisa dicontreng satu-satu tuh gitu, yang kayak nggak mungkin loh waktu zaman itu, tapi finally bisa gitu. Jadi artinya setiap mimpi tuh butuh saja diperjuangkan, dan dalam memperjuangkan itu kita butuh kerja keras, kita butuh sabar, kita butuh sungguh-sungguh gitu. Dan wajar loh kita sebagai manusia tuh putus asa, kemudian down, tidak semangat, itu wajar. Tapi kita harus terampil tuh dalam membangun diri kita lagi. Ketika kita nggak semangat, kita harus ngapain? Kalau dulu kan sering banget dengar lagu Mengejar Matahari ya,
kok lagi nggak semangat, dengar lagu Mengejar Matahari, dengar lagi lagu itu, kok lagi sedih, dengar lagi lagu itu. Atau kita punya cara lah bagaimana untuk menaikkan diri kita lagi saat kita terpuruk. Tapi proses itu akan selalu dilalui untuk orang yang mau mengejar mimpinya gitu dong. Tenang saja, sabar saja, tetap kerja keras, kalau jatuh bangkit lagi, akan sampai ke mimpi itu. Entah kapan jalannya, akan sampai gitu ya. Nah, dalam kasus kadang juga ya, mungkin ini juga yang dialami sama Kakak ya, meskipun banyak mimpi yang udah tercontreng tapi tetap ada banyak mimpi yang Kakak miliki gitu ya. Tapi untuk saat ini memang itu dia, ada impian yang bisa kita raih, tapi kita mau tidak mau harus stop gitu ya, Doh. Mungkin Dodo juga ngalamin gitu ya. Dodo mungkin bisa berkarir banyak tuh di Pulau Jawa, di sini mungkin Dodo bisa, tapi Dodo harus stop dulu gitu ya. Sama Kakak punya kesempatan lebar untuk A, untuk B, untuk C, untuk Y, sesuai dengan impian Kakak. Tapi Kakak harus stop dulu karena Kakak punya amanah anak-anak gitu kan. Kakak harus stop dulu. Nah, kalau itu kasusnya Kakak yakin sekali, jaga saja mimpinya, jaga saja mimpi kita itu ya. Karena memang hal yang harus kita jalani sekarang lebih lebih amanah, lebih penting ya, lebih menjadi amanah buat diri kita. Akan ada masanya dia akan terwujud. Kakak percaya itu. Jadi waktu Kakak baca mimpi-mimpi itu, Kakak bilang dalam hati ya, kalau mungkin tidak dijamah sama aku mimpinya, mungkin akan dijamah sama anak-anak aku mimpinya nanti. Kakak bilang begitu dah, tapi dalam hati Kakak yakin sekali akan tercapai nih mimpi gitu ya. Yang dulu Kakak waktu mahasiswa memimpikan sesuatu yang nggak mungkin, sudah tercontreng loh, sudah bisa. Apalagi yang Kakak yakin bisa gitu ya. Cuman waktunya saja, Kakak harus stop dulu gitu ya. Kakak nggak bisa melangkah terlalu jauh karena Kakak punya amanah di rumah itu kan. Tapi nanti insya Allah terwujud. Sama dengan Dodo. Dodo punya kesempatan sebenarnya untuk berkarir di mana-mana kan, Do. Tapi Dodo harus stop di situ. Akan ada masanya dia terwujud, Do. Percaya sama Kakak tuh. Kasih kabar nanti kalau udah terwujud ya, Do. Amin. Ya, intinya apapun mimpinya akan tercapai kalau kamu berjalan pelan-pelan. Akan sampai, nak. Gitu ya. Intinya itu. Tetap semangat ya, Do. Iya, oke, thank you banget Kak Linda sudah ngasih wejangan yang sungguh luar biasa di kesempatan kali ini. Dan teman-teman, ketika kalian memiliki mimpi, kalian harus berjuang. Dan ketika memang belum terwujud, artinya nanti akan ada waktu di masa di mana kalian akan mencapai atau menggapai sebuah mimpi. So, thank you banget buat teman-teman yang sudah mengikuti perbincangan kita kali ini. Jangan sampai terlewatkan untuk menonton video-video yang lain dari program Talk, dan jangan lupa subscribe, like, dan share value positif ataupun konten-konten positif dari Eldo Class. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita, dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.